Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kuliah pada pertemuan ke-9 setelah UTS ya. Tapi sebelum kita membahas materi selanjutnya, yaitu asesmen non akademik, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Para mahasiswa, bagaimana kabar setelah kita melaksanakan UTS? Saya kemarin sudah menilai ya, mengevaluasi ya. Alhamdulillah ternyata hasil dari UTS kalian cukup baik, sehingga menurut saya apa yang saya sampaikan pada semester ganjil sebelum UTS ini sudah sekian persen itu dipahami dan dipengerti mahasiswa ya. Alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi asesmen non akademik ya. Para mahasiswa, seperti kita ketahui bahwa sebelum UTS pada pertemuan ke-7 lalu kita sudah membahas materi asesmen akademik. Nah, asesmen non akademik ini hampir sama prosesnya, hanya kalau asesmen akademik itu yaitu proses pengumpulan informasi tentang keadaan individu seorang anak ABK untuk membuat keputusan dalam merencanakan program pembelajaran atau tindakan apa yang harus dilakukan pada ABK, tetapi hanya di bidang mata pelajaran akademik ya. Misalnya matematika, IPA, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau istilahnya akademik yaitu pelajaran-pelajaran yang dipelajari pada intrakurikuler atau yang ada di kurikulum gitu ya. Itu asesmen akademik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang asesmen non akademik. Jadi asesmen non akademik itu proses sama, yaitu proses pengumpulan data atau informasi tentang keadaan individu ABK untuk membuat pertimbangan-pertimbangan atau keputusan ya dalam merencanakan program pembelajaran. Jadi prosesnya setelah identifikasi, asesmen, kemudian nanti ada PPI ya, program pembelajaran individu, dan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, asesmen non akademik ini yaitu proses pengumpulan informasi atau data tentang individu para ABK yang berkaitan dengan pelajaran non akademik ya, yang orang umum atau pada umumnya itu orang mengistilahkan program ekstrakurikuler ya. Misalnya bidang seni, bidang olahraga, keterampilan, kepemimpinan ya. Ya, ini dimaksudkan karena anak berkebutuhan khusus itu umumnya ya di bidang akademik itu lemah ya atau kurang. Nah, tapi Allah menciptakan manusia itu kadang-kadang punya kekhususan ya. Walaupun bidang akademik itu kurang menguasai, tetapi non akademik, misalnya tadi bakat seni dan olahraga itu ada ya di antara mereka itu ya. Inilah yang disebut penggalian minat dan bakat ya, atau talenta-talenta yang dimiliki oleh para ABK ini. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi kemudian mengasesmen non akademik ini ya. Nah, prosesnya sama, yaitu yang pertama adalah melalui tes ya, tes lisan, tes tulis, tes perbuatan ya. Atau
observasi, atau melalui wawancara, atau melalui angket atau checklist ya. Dari cara ya, tes, wawancara, observasi atau angket, maka kita akan menemukan, oh bakat si A, si B ini seperti ini ya, minatnya seperti ini. Dan kadang-kadang bakat dan minat yang ada di ekstra ini atau non akademik ini kadang-kadang sangat menonjol, bahkan melebihi anak-anak regional atau anak normal pada umumnya ya. Nah, itulah tugas kita, tugas guru mata pelajaran, tugas guru GPK apalagi ya, itu untuk menggali ya potensi-potensi yang ada atau minat-minat dan bakat yang ada pada ABK ini ya. Saya beri contoh anak yang kurang pandai di bidang matematika, tapi dia pandai di bidang seni ya. Misalnya ada seni melukis, ada seni tari, seni suara, seni menggambar dan lain-lainnya ya. Ada saya punya murid namanya Samsul Huda ya. Itu bakat minatnya bidang lukis itu luar biasa ya. Bahkan anak ini lukisannya ditawar orang 1 sampai 2 juta ya. Nah, dari minat dan bakat atau yang minat dan bakat yang terpendam pada diri siswa ABK ini, kalau kita gali, ia bisa mandiri, ia bisa hidup dari keterampilannya ini. Maka proses asesmen non akademik ini tidak kalah pentingnya dari proses asesmen akademik ya. Justru para guru dan guru GPK itu harus banyak menggali dari non akademik ini ya, karena ternyata banyak ditemukan bahwa anak-anak yang punya kelainan atau kekhususan ini justru punya talenta di bidang non akademik ini. Ya, saya ulang lagi, bidang seni, olahraga, atau keterampilan, misalnya anak bisa membatik ya, bisa membatik gitu. Dari hasil batikannya ia bisa kaya, bisa berkaya. Dan ini kalau para mahasiswa suatu saat nanti jadi guru dan bisa menemukan ini, menemukan bakat-bakat yang terpendam pada non akademik, wah luar biasa itu. Kita bisa membuat orang ini bisa hidup mandiri, anak-anak tidak menggantungkan lagi pada orang tua dan orang lain. Inilah tujuannya mata kuliah kita, yaitu asesmen non akademik itu sama pentingnya dengan asesmen akademiknya. Demikian para mahasiswa, dan jangan lupa nanti centang ya mengerjakan asesmen, kemudian mengisi polling ya, dan yang terakhir mengisi kuis ya, kuis pilihan ganda sebagai kegiatan untuk mengetahui sejauh mana apa yang saya sampaikan ini dipahami oleh mahasiswa ya. Demikian, ada kurang lebihnya saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.